Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada siang hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Jumadal Ula 1446 Hijriyah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Tafsir As-Sa'di, yang mana kita masih di faedah-faedah seputar tafsir Al-Quran. Kemarin kita telah menyelesaikan faedah dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Kemudian kita membaca beberapa faedah dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala sendiri. Ya, kemarin disebutkan ada dua apa itu? Waqad ishtamala al-Qur'anu ala iddatil ulumi. Ya, Al-Qur'an mengandung berbagai macam ilmu yang terulang-ulang. Ya, kemarin kita telah sebutkan dua jenis, yakni perumpamaan-perumpamaan, kemudian penyebutan sifat-sifat atau ciri-ciri ahlu sa'adah, ya orang-orang yang berbahagia, ahlul jannah, penduduk surga, dan asyaqawah, ciri-ciri penduduk neraka. Nah, di situ beliau menyebutkan beberapa faedah dari alasan disebutkannya ciri-ciri penduduk surga dan neraka ini. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya, ya. Qala rahimahullahu taala wa minha dzikru sifatillahi wa asma'ihi wa af'alihi wa taqdisihi 'anil naqaisi wa fi dzalika fawaidu 'azimatun. Penyebutan sifat-sifat Allah wa asma'ihi, nama-nama Allah, ya, wa taqdisihi 'anil naqaisi, dan pensucian dirinya Allah dari segala an-naqais, kekurangan. Ya, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyebutkan perkara ini. Wa fi dzalika fawaidu 'azimatun. Ya, di dalam penyebutan sifat-sifat Allah, asma'ihi, ya, nama-nama Allah dan perbuatannya ini terdapat beberapa faedah yang agung. Kita baca di antaranya, minha anna hadzal ilma wa huwa al-ilmu al-muta'alliqu billahi ta'ala asyraful ulumi wa ajalliha 'alal itlaqi. Ya, bahwasannya penyebutan sifat-sifat Allah ini merupakan, ya, asyraful ulum. Ilmu ini, ilmu terkait sifat-sifat Allah, ya, yang muta'alliq billah, dari sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatan Allah, ya, pensucian Allah dari segala kekurangan, ini asyraful ulum, ilmu yang paling agung, yang paling mulia, wa ajalliha 'alal itlaq, secara mutlak. فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال اشتغال بأعلى المطالب. Ya, maka al-ishtighal, sibuk, menyibukkan diri, bifahmihi, dengan, ya, menyibukkan diri untuk memahami, wal bahthi at-tam, dan membahas, mempelajari, at- anhu, dari ilmu ini, itu merupakan ishtighalu bi'alal matalib, merupakan
Istiqalun bi'alal matalib merupakan upaya untuk bi'alal matalib untuk menuju tuntutan tertinggi wa husuluhu lil abdi min asyrafil mawahib ya dan meraih ilmu ini ya bagi seorang hamba adalah asyraful mawahib min asyrafil mawahib merupakan anugerah yang paling mulia. Kemudian wa minha anna ma'rifatallahi ta'ala tad'u ila mahabbatihi wa khasyatihi. Salah satu faedah disebutkannya sifat-sifat Allah wa asma'ihi wa af'alihi adalah anna ma'rifatallah ya, bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tad'u ila mahabbatih mengarahkan kecintaannya kepada kecintaan wa khasyatih dan juga khasyah ya rasa takut kepada Allah itu mengantarkan cinta kita agak apa namanya mengantarkan kita menjadi mencintai Allah juga khasyah takut kepada Allah wa khauf dan juga ada rasa mirip khasyah takut warjaihi dan harapan wa ikhlasil amali lahu mengantarkan kepada keikhlasan dalam beramal kepadanya. Wahada ainu sa'adatil abdi. Ya yang mana inilah ainu sa'adatil abdi, kebahagiaan sejati dari seorang hamba. Wala sabila ila ma'rifatillahi dan tidak ada jalan untuk ma'rifatillah mengenal Allah illa bi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi kecuali dengan mengenal bi ma'rifati asma'ihi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa tafaqquhi fi fahmi ma'aniha serta juga mendalami pemahaman terhadap makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Waqad ishtamal al-Qur'anu min dzalika ala ma lam yashtamil alaihi ghairuhu. Ya Al-Qur'an eh, ishtamala mengandung memuat min dzalika ala ma lam yashtamil alaihi ghairuhu. Al-Qur'an telah memuat hal itu dengan rincian dan penjelasan yang lam yashtamil alaihi ghairuh yang tidak ada pada selainnya, tidak ada pada kitab lainnya. Min tafasili dzalika wa tawdihiha. Karena tafasil, karena kerincian dari apa yang disebutkan Al-Quran dan juga tawdihiha, kejelasannya. Wa ta'arrufi biha ila ibadihi wa ta'rifihim li nafsihi kai ya'rifuhu. Dan Allah yang memperkenalkan al-asma, nama-nama dan sifat-sifatnya itu kepada para hambanya wa ta'rifihim li nafsihi kai ya'rifuhu. Ya agar para manusia mengenal li nafsihi dirinya dari Allah
agar mereka mengetahui Allah. Wa minha anna Allah khalaqal khalqa liya'buduhu wa ya'rifuhu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-khalqa makhluk liya'buduhu untuk menyembah wa ya'rifuhu untuk mengenalnya. Fahadha huwal ghayatu al-matlubatu minhum. Inilah al-ghayah, tujuan yang al-matlubatu yang dituntut dari mereka para makhluk. Fal istighalu bidzalika istighalun bima khalaqa khuliqa lahul abdu. Maka menyibukkan diri dengan hal ini, ya, mengenal asma Allah wa sifatihi, itu termasuk istighalun, menyibukkan diri dengan bima khuliqalahul abdu, dengan tujuan apa namanya, penciptaan seorang hamba tersebut. Wa tarakahu wa tadyi'ihi wa tarkuhu wa tadyi'uhu ihmalun lima khuliqalahu. Ya, adapun meninggalkan asma Allah wa sifatihi, ya, wa ahmalah wa tadyi'ihi, dan mengabaikannya, tidak mempelajarinya, itu merupakan ihmalun lima khuliqalahu, berarti mengabaikan tujuan penciptaannya. Ya, disebutkan di sini kan anallah khalaqal khalqa liya'budu wa ya'rifu. Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya dan mengenalnya. Ya, sebelumnya disebutkan bahwa saatnya ini dapat mengenal Allah, mempelajari asma wa sifatihi itu dapat dapat mengenal Allah. Ya, membuat seorang hamba bisa mengenal Rabb-nya. Nah, ketika seorang hamba itu mempelajari, berusaha mengenal asma Allah wa sifatih, mengenal Rabb-nya, maka itu termasuk apa namanya, sedang menyibukkan diri dengan hal yang menjadi tujuan diciptakannya dia. Begitu pula sebaliknya, waqabihun bi abdin lam tazal. Naam. Waqabihun bi abdin lam tazal ni'amullahi alaihi mutawatiratan wa fadluhu alaihi azimun min kulli wajhin. Ya, waqabihun bi abdin, sungguh buruk, ya, bagi seorang hamba yang lam tazal ni' ni'amullah alaihi mutawatiratan, yang nikmat Allah itu selalu, naam, datang kepadanya terus menerus mendapatkan nikmat Allah si abdin ini. Wa fadluhu alaihi azimun min kulli wajhin, ya, dia mendapatkan keutamaan nikmat dari Allah terus, dapat keutamaan alaihi azimun, besar, min kulli wajhin, dari segala sisinya, an yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifatihi. Ya, sangat buruk seorang hamba yang mendapat nikmat, berbagai macam kenikmatan yang terus-menerus dari Allah, kenikmatan yang sangat besar, namun dia hanya kuna jahilan bi rabbih, tapi dia tidak mengenal Robnya yang telah memberikan dia nikmat-kenikmatan tersebut. Ma'ridan an ma'rifatihi. Dan sebenarnya dia bukan hanya tidak, naam, jahil, hanya tidak tahu Robnya, namun sebenarnya dia mu'ridan, dia memang sengaja berpaling dari mengetahui Robnya. Mu'ridan an ma'rifatihi, sengaja tidak ingin mengenal Robnya. Faqabihun bi'abdin, ya, maka sangat buruk hamba yang seperti ini. Wa minha anna ahada arkanil imani bal afdaliha wa asliha al imanu billahi. Bahwasanya salah satu dari rukun-rukun iman yang enam itu, bal afdalaha, atau bahkan yang paling
apa namanya afdol yang paling utama wa aslaha wa aslaha yang paling pokok mendasar adalah al-iman billah. Rukun iman yang enam. Yang pertama al-iman billah. Walaisal imanu bimujarradi qawlihi amantu. Amantu billahi min ghairi ma'rifatin bi rabbihi. Ya, iman kepada Allah ini laisa bimujarrodi bukan hanya sekedar ucapan qaulihi amantu billah aku beriman kepada Allah. Tidak, namun harus di apa namanya direalisasikan. Salah satunya dengan ma'rifati bi rabbihi ya. Jadi di sini bukanlah iman kepada Allah itu hanya sekedar ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah min ghairi ma'rifatin bi rabbi, tanpa ia mengenal Allah. Sehingga dia harus nah, tahu siapa itu. Nah, Allah dia adalah Al-Khaliq alladzi na'am khalaqal kaun kullah. Allah yang menciptakan semuanya, memberi nikmat dan ya mengatur semuanya. Kemudian dia juga harus mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dan yang terakhir, Allah itu memiliki berbagai nama dan sifat-sifatnya yang al-husna, yang bagus, yang sempurna. Nah, bal haqiqatul imani an ya'rifar rabba alladhi yu'minu bih. Ya, iman kepada Allah yang merupakan tadi satu dari rukun iman yang enam, itu hakikatnya adalah mengenal Ar-Rabb, mengenal ya Ar-Rabb alladhi yu'minu bihi, mengenal Rabb yang dia imani. Itulah hakikatnya. Wa yabdzul wa yabdzula juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Dan mengerahkan tenaganya, usahanya fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini hakikat iman. Hatta ya belugho darajatul yaqini. Ya sampai ia mencapai derajat al-yaqin. Wa bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu. Fakullama izdada ma'rifatu bi rabbih izdada imanuhu wa kullama naqasa naqasa. Ya, jadi dia hendaknya mengerahkan usahanya untuk mengetahui asma wa sifatihi al-husna sampai sampai derajat al-yaqin, ya mencapai derajat al-yaqin. Dan tentu saja bihasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu, dan imannya itu sesuai dengan pengetahuannya tentang Rabbnya. Ya, jadi ketika izdada ma'rifatu bi rabbihi, pengetahuannya terhadap Allah, maka akan bertambah keimanannya. Dan ketika pengetahuan itu berkurang, maka akan berkurang pula keimanan itu. Ya, ini sangat jelas ya. Kita kasih contoh misalnya seorang yang mengetahui bahwasannya Allah As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, Al-Alim, Maha mengetahui, tentu saja dia akan berbeda dari orang yang tidak tahu bahwasannya dia sedang nah, berbeda dengan orang yang tidak mengetahui bahwasanya Allah Sami' Al-Basir, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Sehingga dia akan tidak terlalu memikirkan perbuatan-perbuatannya. Berbeda dengan orang yang mengetahui sifat-sifat Allah. Wa aqrabu tariqin yusiluhu ila dzalika
tadab Naam, tadabburu sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Ya, dan yang paling gampang caranya untuk mengenal Allah itu adalah tadabbur, mentadaburi, ya merenungi sifat-sifat Allah dan juga nama-namanya al-husna yang sempurna itu minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Sudah sangat jelas di situ. Naam, ada banyak sekali. Wa tariq fi dzalika idza marra bihi ismun min asma'illah. Ya caranya, gimana caranya membaca Al-Quran itu? Yang tadabburinya, ya caranya idza marra bihi ismun min asma'illah, ketika menemukan nama dari nama-nama Allah, asbata lahu dzalikal ma'na wa kamalahu wa umumahu. Ya caranya ketika dia mendapati salah satu dari nama Allah dalam Al-Quran, dia mentadaburinya, merenunginya, ya ini asbata lahu dzalik, ia menetapkan, mengakui, menetapkan nama tersebut untuk Allah. As-Sami'. Oh, ini nama, salah satu nama dari nama-nama Allah. Allah Maha mendengar. Asbat lahu dzalikal ma'na. Jadi Allah memang Maha mendengar. Bisa mendengar saya ini lagi ngapain sekarang. Yang lagi bicara apa? Wa kamalahu wa umumahu. Ya, menetapkan juga kesempurnaan dari nama tersebut dan keumumannya. Ya, As-Sami' bisa mendengar semuanya. Saya di sini bisa didengar oleh Allah, yang di sana juga, yang di sana juga. Kemudian wa nazzahahu amma yudaddu dzalik. Kemudian men apa itu? Mensucikan Allah, menyucikan Allah dari segala yudaddu dzalik. Segala yang bertentangan dengan eh, nama tersebut. Jadi ketika tadi as-sami' Allah Maha mendengar. Berarti nggak mungkin dong. Nggak mungkin kalau Allah tidak tahu apa yang saya bicarakan tadi malam begitu. Atau saat ini. Nggak mungkin. Karena Allah, ya, di Al-Quran disebutkan as-sami'. Ini caranya mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi sifat-sifat dan nama-nama Allah. Kemudian faedah berikutnya terkait penyebutan sifat-sifat Allah dan nama-namanya beserta perbuatan-perbuatan Allah dalam Al-Quran adalah anal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kullaha. Ya, bahwasannya ilmu tentang Allah Ta'ala adalah dasar dari segala sesuatu. Hatta innal arifa bihi haqiqatul haqiqatal ma'rifati yustadallu bima arafa min sifatihi wa af'alihi ala ma yaf'aluhu. Bahwasannya, ya, ilmu ilmu ini merupakan dasar dari segala sesuatu. Ilmu tentang Allah ini dasar segala sesuatu, hingga innal arifa, orang yang mengenal Allah, al arifa bihi haqiqatal ma'rifati, dengan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ya ia dapat istadallu bima arafa min sifatihi, ya dia dapat apa itu istadalla, istadallu, menyimpulkan, ya, dari sifat-sifat Allah dan juga perbuatan-perbuatan Allah ala ma yaf'aluhu, mengenai apa yang ia lakukan.
wa ala ma yushri'uhu minal ahkami. Dan juga apa yang ia syariatkan dari hukum-hukum agama. Li'annahu la yaf'al illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Ya, karena Allah tidak berbuat kecuali sesuai muqtada, sesuai dengan apa yang menjadi muqtada asma'ihi wa sifatihi. Muqtada apa itu namanya, menjadi tuntutan nama dan sifat-sifatnya. Fa'af'aluhu da'iratun bainal adli wal fadli wal hikmati. Wa kadzalika la yash la yushri'u ma yushri'uhu minal ahkami illa ala hasabi maqtadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa adluhu. Nah, demikian pula Allah tidak eh, mensyariatkan mensyariatkan ya suatu syariat hukum-hukum agama illa ala hasabi, kecuali sesuai dengan tuntutan pujian, ya kecuali sesuai dengan iqtadahu hamduhu, konsekuensi pujian, hikmah, keutamaan, dan adluhu, keadilannya. Fa akhbaruhu kulluha hakun wa sidqun. Maka seluruh kabar, semua kabar beritanya adalah hakun, benar, wasidqun, dan ya benar juga, itu nyata terjadi, wa awamiruhu, dan perintah perintah Allah dan juga larangannya adalah keadilan dan kebijaksanaan, hikmah. Wa hadzal ilm, dan ilmu ini a'zam wa ashhar min an yunabbiha alaihi liwuduhihi. Ilmu ini eh, terlalu agung dan ashar, apa itu ashar, masyhur, sudah diketahui, sehingga tidak perlu yunabiha, untuk diperingatkan, alaihi liwuduhihi, ya karena memang begitu sudah jelas. Ya di sini disebutkan ada syair, ya disebutkan ada syair di sini, wa kaifa yasihhu fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalilin. Ya, bagaimana mungkin ada sesuatu yang dapat dipahami di dalam pikiran, idza ihtajan naharu, jika siang hari saja, yahtaju ila dalilin, membutuhkan bukti. Ya, artinya ketika sesuatu itu sudah jelas-jelas seperti siang hari, terang benderang, maka otomatis akal, al-adhan, al-dhihn itu tidak apa namanya, membutuhkan sesuatu penjelasan lagi.
karena sudah dapat dipahami. Kalau misalnya al-adhihan itu tidak dapat memahami sesuatu yang sangat jelas seperti siang, maka bagaimana dengan sesuatu yang harus dijelaskan? Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini sudah sangat jelas, tidak perlu naam diribetkan lagi. Nah, kemudian di sini Syekh As-Sa'di melanjutkan dari berbagai macam ilmu dalam Al-Quran yang diulang-ulang adalah penyebutan para nabi dan rasul. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya yang mana kita baru saja mengetahui beberapa faedah dari penyebutan sifat-sifat Allah dan juga nama-namanya yang sempurna serta perbuatannya. Ya, bahwasannya itu merupakan mengenal Allah, bentuk dari mengenalan Allah yang mana mengenal Allah ini merupakan ya ini dia tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita sudah diciptakan dan juga kita telah mendapatkan berbagai macam nikmat, maka sudah sepantasnya kita mengenal Robnya. Jangan seperti qabihun bi'abdin, ya hamba yang buruk ini yang sudah mendapatkan nikmat, dia diciptakan oleh Allah, kemudian dia malah mu'rid an ma'rifati. Dia malah enggan berpaling dari Robnya, tidak mau tahu siapa Robnya. Padahal ini merupakan arkanul iman, bal afdaluha wa asluha. Ya, yang rukun iman yang keberapa? Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup rububiyah, ya bagaimana Allah itu menciptakan seluruhnya dan tidak ada sama sekali di sana yang dapat melakukannya kecuali Allah, dan juga al-uluhiyah, kita harus menyerahkan seluruh peribadatan hanya kepadanya, tidak kepada selainnya, dan juga iman terhadap asma wa sifati. Ya, kemudian di sini disebutkan cara tadabbur sifat wa asma minal Quran, cara tadabbur sifat-sifat Allah dan asmaul husna dalam Al-Quran. Ya, bagaimana caranya? Ini cara paling gampang mengenal Allah, yang mana itu akan menambah keimanan kita, menambah ya di sini al-khasyah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Allah taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mat, langsung aja mat jurumiyahnya. Halo, tes tes tes. Cek cek cek.